Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalpe, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Malika Syifa Dahayu dengan NIM 25110110078. Di sini saya akan mempersembahkan video UTS saya yaitu mikrokonseling dasar yang terdiri dari attending behavior, open and close question, paraphrasing, summarizing and correcting, serta client observation. Sebelum saya menunjukkan video saya akan menjelaskan apa itu attending behavior. Attending behavior adalah sebuah perilaku dasar yang harus dimiliki oleh konselor dengan menunjukkan sikap hadir dan siap mendengarkan cerita klien. Open question adalah di mana kita memberi pertanyaan terbuka kepada klien agar klien menceritakan lebih lanjut apa yang dia rasakan saat sesi konseling. Sedangkan close end question adalah di mana kita memberi sebuah pertanyaan kepada klien dan klien hanya menjawab iya atau tidak. Sedangkan client observation adalah kita melihat perilaku klien saat bercerita, mulai dari ekspresi, suara, gerak-gerik, agar kita tahu kondisi klien saat klien bercerita. Lalu, paraphrasing adalah kita mengulang inti cerita dari klien. Encouraging adalah kita memberikan kesempatan kepada klien untuk melanjutkan ceritanya, seperti kita memberikan kata-kata ya silakan, ya lanjutkan. Dan yang terakhir, summarizing, di mana kita meringkas poin-poin penting yang sudah diceritakan oleh klien agar klien tahu bahwa kita mendengarkan dengan sesama dari klien cerita di awal konseling sampai di akhir konseling. Sekian penjelasan dari saya. Berikut saya akan mempersembahkan video sesi konseling saya dengan rekan saya. Terima kasih. Halo sis, selamat datang, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Jujur agak canggung kak, tapi saya rasa saya perlu cerita agar gak kepikiran terus. Wajar sekali kamu merasa begitu. Saya senang kalau kamu bisa terbuka kepada saya. Di sesi ini kamu bisa bercerita dengan bebas ya, karena konseling ini bersifat rahasia. Dan tujuan kami mengadakan konseling ini adalah untuk membantu dan memahami perasaan kamu yang lebih jelas. Baik kak. Kalau begitu, apa yang ingin kamu ceritakan? Jadi akhir-akhir ini sering terjadi kesalahpahaman dengan teman sekelompok di dunia perkuliahan saya. Bisa ceritakan lebih detail apa yang terjadi dengan kamu dan juga teman kuliah kamu? Jadi waktu itu ada pembagian tugas kelompok. Nah, saya rasa saya udah mengerjakan tugas saya, namun teman saya bilang saya tidak bertanggung jawab karena saya telat mengirim hasilnya. Jadi kamu merasa bahwa diri kamu ini sudah mengerjakan tugas dengan baik, tetapi di sisi lain teman kamu malah bilang kalau kamu tidak bertanggung jawab dengan tugasnya karena telat ngirim. Iya, saya jadi kecewa banget. Sejak saat itu kami jadi jarang bicara. Apa yang kamu rasakan ketika kamu dibilang tidak bertanggung jawab oleh teman kamu? Waktu itu saya ngerasa sedih tapi marah juga, soalnya saya pikir teman saya bisa mengerti kalau saya juga lagi banyak tugas. Aku bisa melihat kalau kamu itu merasa tidak dipahami oleh teman kamu dan juga terluka oleh ucapan teman kamu. Iya benar, saya merasa nggak dihargai. Lalu setelah kejadian itu apa yang kamu lakukan? Saya sedikit menjauh dengan teman saya, terus kalau ada tugas saya memilih untuk bekerja sendiri. Kalau kamu menjauh, apakah hal itu membuat kamu lebih tenang? Sebenarnya tidak juga, justru saya malah kepikiran, dan sekarang suasana di kelompok jadi sedikit lebih canggung. Di sisi lain, kamu ingin menghindar agar suasana kelompok tidak semakin ribut. Tapi di sisi lain juga kamu merasa tidak nyaman dengan suasananya ya? Iya, betul.
Sepertinya kamu memiliki pikiran bahwa menghindar adalah suatu solusi agar masalahnya semakin reda, tapi itu malah membuat kamu tidak tenang ya. Iya benar, saya baru sadar juga. Di sisi lain kamu ingin memperbaiki hubungan ini, tapi kamu bingung mulainya harus dari mana. Ya jujur saya ingin minta maaf, tapi takut kalau nanti kesalahpahaman ini terjadi lagi. Itu sebenarnya sudah langkah yang bagus. Kamu sudah mau memperbaiki hubungan ini, tapi kadang rasa takut itu muncul ketika kita ingin melakukan sesuatu hal tapi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari cerita tadi, kamu bisa melihat bahwa perasaan marah dan sedihmu muncul karena merasa tidak dipahami. Dan kamu juga menyadari bahwa menjaga jarak bukanlah suatu solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya saya baru sadar juga. Oke, langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan ini adalah menyapa temanmu terlebih dahulu, dan juga bisa mengirim pesan teks yang jujur tapi sopan tanpa menyalahkan temanmu. Iya kak, saya mau coba itu. Bagus, kamu sudah berani untuk mengevaluasi diri dan mencoba memperbaiki hubungan kamu dengan teman kamu. Iya kak, terima kasih. Rasanya sekarang sudah sedikit lebih lega karena udah cerita. Oke, terima kasih ya karena kamu sudah mau cerita dan terbuka kepada saya. Semoga dalam sesi ini kamu merasa lebih tenang dan hubungan pertemanan kamu juga lebih baik. Kita akhiri sesi ini ya. Terima kasih. Iya kak. Baik, itu adalah video sesi konseling saya dengan rekan saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dari video saya. Di dalam video tersebut saya sudah menerapkan attending behavior, di mana saya sudah memperhatikan klien dan memberikan rasa kepercayaan kepada klien agar klien terbuka dengan saya. Di video tersebut juga saya sudah menerapkan client observation, di mana saya memperhatikan ekspresi, cara bicara, serta perilaku klien saat klien melakukan sesi konseling terhadap saya. Yang ketiga, saya sudah memberikan open and close question kepada klien agar saya tahu cerita lebih detail dari klien. Lalu yang terakhir adalah saya sudah menerapkan encouraging, summarizing, dan paraphrasing, di mana encouraging ini saya memberikan klien kesempatan untuk melanjutkan cerita yang klien bicarakan kepada saya. Lalu kalau paraphrasing, di mana saya mengulang cerita dari klien. Lalu yang terakhir summarizing, yaitu saya menyimpulkan cerita klien dari awal sesi konseling sampai akhir konseling. Sekian video dari saya, maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri dengan Pramu Sakti Om, Sakti Santi Santi Om.